Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Doni Tambas Channel. Nah guys, jadi hari ini tuh saya mau masang pop baru guys. Mau masang pop baru, nah berani rumah masih belum beres ya. Makanya kenapa kemarin tuh saya lama banget nggak ngevlog karena saya mesti beresin rumah, terus masih ada beberapa yang mesti saya urus ya. Overall, jadi rencana tuh kita mau masang pop baru, kayak gini guys tuh. Di salah satu desa ya, salah satu desa yang ada di Kecamatan Kabandungan, dan apa aja barang-barangnya kita akan bedah. Terus kenapa saya milih barang-barang itu, dan kita akan kasih tips sedikit cara untuk masang pop barunya kayak gimana. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga di-share ya video ini ke teman-teman lain biar teman-teman itu juga bisa dapat manfaat dari video ini guys. Oke teman-teman, jadi rencananya ini ada dua pop yang mau saya pasang ya. Cuman yang satu udah ready siap pasang, yang satu lagi masih nyari temennya nih. Nah apa aja, jadi ini dua pop ini beda sebenarnya. Yang pertama ini popnya untuk kalau saya sih bilangnya ini untuk bukan main core ya, tapi lebih ke pop, tapi memang dia untuk handle-nya banyak. Makanya di sini saya pakai CCR 1009. Terus nanti ini di bawahnya juga akan ada WLT, ada 2 biji kalau nggak salah WLT-nya. Yang di atasnya ini, kalau di atasnya kecil ya. Kalau di atasnya ini kita pakai CRS sama ini OLT juga. OLT yang 4 pon ya, 4 pon Hyoso. Nah untuk ininya, ini UPS ya teman-teman. Jadi ini UPS kita udah siapkan di sini. Ini 12 volt. Untuk power supply-nya, karena ini bebannya nggak terlalu gede, saya pakai yang 30 ampere aja. Dan masih bertahan ya, saya masih konsisten menggunakan SCC biru, SCC sejuta umat untuk charge controllingnya. Untuk WLT-nya, ini kita casingnya modif dari WLT yang 2 pon, karena WLT yang 2 ponnya saya pisahin casingnya. Kenapa modif? Karena WLT ini saya beli cuman botnya aja nih, botnya, dan kebetulan ada casing WLT 2 pon ya saya pakai. Terus untuk atasnya saya pakai CRS yang 1112 yang 8G 4 SFP sama ini 4 SFP. Kenapa saya pakai CRS, saya nggak pakai CCR? Karena memang di sini tuh popnya ini saya fungsikan untuk pop switch aja, jadi bukan untuk pop distribusi. Sedangkan kalau untuk yang bawah ini adalah pop distribusi, makanya ininya saya pakai CCR nih teman-teman nih. Ini memang peruntukannya beda ya. Nah untuk pop yang bawah itu saya pakai CCR 1009 karena ini juga nggak terlalu banyak, maksudnya belum terlalu banyak usernya, masih sekitar 300 orangan, jadi mungkin masih bisa lah di handle sama CCR untuk PPOE. Aki saya pakai 40 ampere, aki kuah ya. Ini aki second, aki kuah. Kabelnya diperhatiin teman-teman, kalau untuk UPS 12 volt itu kabelnya minimal yang 4 mili, yang kayak gini. Jangan pakai kabel yang terlalu tipis ya, atau yang terlalu kecil, karena panas banget. Yang terlalu kecil, apalagi kalau misalnya teman-teman main di 12 volt, itu panasnya kerasa banget. Nah efeknya itu dia chargingnya suka lambat, sama nanti ke perangkatnya panas banget. Jadi kalau untuk perangkat 12 volt itu saya sarankan teman-teman menggunakan kabel di atas 4 mili gitu. Nah untuk rak servernya saya bikin beda ya. Kalau untuk distribusi pop, ini saya pakai yang 9U. Ini 9U yang bawah ya. Ini 9U, yang atasnya 6U. Ini saya pakai 9U. Kenapa? Karena nanti akan ada OLT sekitar 2 bijian lah. Dan satu switch manageable di bawahnya ya. Sama nanti di bawahnya akan saya pasang UPS lagi. Jadi sama kayak gini juga. Akinya mungkin yang bawah akan saya pasang yang 75 ampere. Tapi kalau yang atas yang 40 ampere.
Untuk casing yang atas saya pasang yang 5U. Ini 5U. Nah, kenapa saya pilih CCR? Karena yang pertama ini pop ya, dan saya nggak tahu pop saya itu arus listrik dan tegangan listriknya kayak mana. Jadi kalau saya pakai X86 kayak pop-pop saya yang ini, itu nanti banyak resiko di jalannya teman-teman. Jadi pas begitu kendala nanti kita ribet sendiri gitu. Terus UPS-nya juga mesti gede tuh kan gede banget ya. Ribet banget lah intinya kalau misalnya kita pakai pop-pop nitip-nitip di rumah orang, itu kayaknya nggak worth it banget kalau kita pakai pop-pop gede kayak model kayak gini ya. Ini kan popnya gede banget nih. Tuh. Ini popnya gede banget. Nah ini. Jadi ini pop saya yang di Destuba ya. Ini pop saya yang di Destuba. Kalau ini kan memang kita udah kontrak sendiri nih. Satu room ini kita kontrak sendiri. Beda kalau pop kita yang di Cianaga. Kenapa saya nggak pakai X86? Saya punya X86 ada ya. Nah untuk X86 juga sebenarnya saya punya. Jadi ini saya udah nyiapin 2 biji ya X86. Ini untuk di pop saya selanjutnya juga. Ini udah saya setting. Yang ini belum. Ini Gen 6. Yang ini Gen 6 ya. Yang ini Gen 6. Yang ini Gen 4. Ini Gen 6, ini Gen 4. Ini udah saya setting 4 LAN gigabit sama 4 SFP. Jadi totalnya 9. Kalau ini memang buat pop saya di salah satu kecamatan dan kebetulan kliennya lumayan banyak, full PPOE, terus mengalnya banyak banget. Akhirnya saya pakai X86. Itu akinya saya pakai 2 biji ya, yang 100 ampere. Dia totalnya 24 volt 100 ampere. Jadi saya bikin seri. Saya nggak bikin paralel. Yang ini belum jadi nih. Yang ini belum jadi. Basicnya sama-sama Dell. Cuman yang ini Xeon. Basicnya saya kebetulan dapat Xeon yang L5 ya. L5. Kalau yang ini Core i7 6700. Kalau yang ini Xeon E5. E5 berapa saya lupa. Cuman sama-sama 8 core. Ini saya dapat kebetulan lagi bagus. Prosesornya yang ini seri S kalau nggak salah. Seri S. Nggak tahu seri S, nggak tahu seri T. Saya lupa deh. Pokoknya yang jelas ini lebih low listrik ya dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini penggunaan listriknya itu sekitar 55 watt full running ya. 55 watt full ini banget, trafficnya full. Kalau yang ini tuh sekitar 42 watt. Jadi ini lebih ringan. Lebih hemat listrik. Gitu. Sama-sama aja. Kalau ini Xeon, kalau yang itu Core i7 6700. Cuman yang ini belum saya oprek ya, belum saya oprek, masih bawaannya. Ini juga rencananya akan saya buat kayak gini juga. Akan saya bikin 4 port LAN. Saya bikin port SFP juga sama, karena memang untuk yang ini dua-duanya akan saya pasang di pop yang punya traffic tinggi. Dan kenapa kok saya pilih X86 untuk 2 pop yang ini? Kenapa saya nggak pakai CCR 2116 atau yang 1072? Karena yang pertama saya ngejar cost dulu ya teman-teman. Yang kedua itu lebih ke apa kalau kita bilang faktor lingkungan. Jadi karena di sana kebetulan dua-duanya ini teman baik saya, jadi saya nggak terlalu ribet kalau untuk naro-naro. Beda kalau misalnya itu tempatnya kita ngontrak terus butuh listrik besar, kalau jekrek atau kan kalau jepret gimana kan. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini karena ini teman baik saya, jadi ya kita masih bisa nego-nego listrik. Lagian listriknya kuat juga kalau di sana. Sedangkan kalau untuk yang rak ini, karena ini kan saya taruh di tempat kawannya istri ya, yang memang tegangan listriknya nggak terlalu besar, itu di bawah 2000 watt. Itu kalau misalnya saya taruh X86 itu akan dikhawatirkan jeklek gitu. Makanya untuk di pop yang ini, yang 2 ini, itu saya taruh CRS sama saya taruh CCR. Lagian penanganannya beda. Kalau untuk pop yang ini sama kayak yang di depan. Jadi akhirnya ini akan menjadi pop distribusi. Sedangkan ini akan menjadi pop switch. Jadi kebutuhan popnya beda ya. Kalau ini untuk meneruskan doang ya, meneruskan yang udah ada. Jadi perpanjangan lah ya, lebih ke extension. Tapi kalau yang di bawah itu lebih ke
kita bikin pop baru sebenarnya gitu. Walaupun di sana sebenarnya udah ada alat, tadinya saya udah ada alat itu, saya udah pakai RB4011, cuman karena usernya banyak, kalau ngehandle 300 user itu 4011 ada goyang-goyang ya, ada batuk-batuk, makanya saya taruh 1009 di sini gitu. Lagian nanti takutnya ada penambahan alat. Kalau misalnya 2 OLT kan 4 pon tuh estimasinya sekitar 500 customeran untuk yang bawah. Itu masih bisa, mungkin nanti akan naik ini ke 1036 atau 1072 atau ke 2116. Entah perjalanannya kemana, tapi kita ini aja, kita nikmatin, kita jalanin aja. Oke teman-teman, gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin pop itu, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu tempatnya, kita mau naruh popnya di mana. Kalau memang topologinya oke, terus tempat juga oke, ya teman-teman bisa menyesuaikan budget. Kalau memang tempatnya listriknya kurang, jangan pakai X86, nyiksa, kasihan yang punya rumah. Pakai SCR atau pakai router-router kecil 4011 juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang popnya kayak model kayak gini, ini kan kita udah incas satu kamar ya, udah incas satu kamar, sama listriknya kita udah incas tuh. Sama listriknya kita udah incas. Jadi ini mau ditaruh X86 berapa biji pun aman kalau di sini, karena memang kita udah incas satu kamar, terus satu ruangan, sama listriknya kita udah sewa bertahun-tahun ini di sini. Jadi mau pakai X86 4 biji juga nggak apa-apa kalau di sini sih. Nah kalau misalnya listriknya tekor kan amsyong nantinya gitu. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja di kolom komentar. Nah untuk cara pembuatan X86 gimana, jangan skip dan jangan loncat-loncat, disabrek aja, nanti pasti akan saya jelasin gimana cara bikin X86 yang lebih powerful dan yang irit biaya tentunya. Yang belum sabrek disabrek, jangan lupa di-share juga biar teman-teman yang lain dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa ya, tetap semangat, tetap sehat, say no to drugs, dan jangan cuci baju di wastafel. Akhir kata, saya Don Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.